أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbil alamin, jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta taman-taman surga, baik yang menyaksikan secara offline di Masjid Nurul Huda yang penuh dengan keberkahan ini, begitu juga dengan teman-teman yang menyaksikan di rumah melalui live streaming YouTube IKA di Belitung. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali sedikit tentang kajian hadis yang ke-28 sebelum nanti kita meneruskan ke hadis yang ke-39 terkait dengan keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback sebentar, jadi yang disebut dengan wali itu ya, kemarinnya kita jelaskan bahwa wali itu bisa jadi diri kita juga ya. Bisa jadi siapa saja. Dan ini tergantung kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya. Dan wali tidak mesti memiliki karomah. Walaupun salah satu tanda dari wali adalah mungkin mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ketahui ya, bahwa sesuatu yang merupakan khariqun lil adah namanya. Sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, Allah berikan kepada nabi dan rasul yang kita sebut dengan mukjizat. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Nah, mukjizat ini penguatan yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ya, dalam menegakkan, kemudian meyakinkan akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah karomah. Nah, karomah ini sesuatu mungkin juga berupa khariqun lil adah yang mungkin tidak bisa dinalar oleh manusia ya. Yang mungkin Allah berikan kepada para wali ya, pada orang soleh, dan ini tidak dengan keinginan orang tersebut. Dia mau dikeluarkan karomahnya keluar, nggak bisa kalau karomah itu. Kalau karomah itu kalau mau dikeluarkan misalnya mau terbang misalnya, nggak bisa. Harus naik pesawat pokoknya terbang. Ya, berjalan di atas air misalnya. Atau jatuh misalnya, jatuh di tempat tinggi tidak mati misalnya. Misalnya ya. Saya pernah dengar cerita ada orang mutik buah kelapa karena sering dimakan sama tupai. Putik di kelapa itu jatuh buahnya, orang jatuh juga tidak mati, tidak mati ya, cuman sakit patah tulang, nggak karomah mungkin kan, nggak sampai mati ya. Nah, tapi kebanyakan orang yang mendapat karomah biasanya ini efek dari amal soleh yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga yang mirip-mirip yaitu tentunya sihir dan perdukunan ya. Sekarang ini marak sihir dan perdukunan yang dikemas dalam bentuk mungkin ruqyah, dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketaatan beragama, keislaman ya. Sekarang dikemas. Padahal isi dalamnya adalah bentuk kemusyrikan, sihir dan perdukunan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Di zaman ini gampang sekali kita tertipu oleh berbagai macam tipu muslihat manusia. Bahkan mungkin manusia juga bekerja sama dengan setan ya. Sudah dibentuk oleh setan sebagai antek-anteknya setan. Nah, maka Allah sebutkan minal jinnati wan nas. Ada bentuk jin, ada bentuk manusia, setan itu. Baik, berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan syarat dikatakan karomah itu dia bisa terjadi ya pada orang yang lurus imannya. Ingat, imannya lurus. Kemudian mengikuti syariat. Kalau ada sebuah karomah yang didapatkan di luar dari syariat, pasti itu bukan karomah.
Misalnya kalau ingin dapat ilmu kebal, harus puasa pati geni misalnya. Tidak makan, dikubur dalam tanah, tidak sholat, dan sebagainya. Berarti itu bukan karomah itu berarti. Itu berarti bekerja sama dengan jin dan iblis. Ya. Nah, orang yang dapat karomah itu ya tetap harus melaksanakan syariat, menegakkan syariat, menjalankan syariat. Ya. Nah, jika tidak demikian maka keajaibannya tadi itulah adalah dari setan. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwa karomah itu sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah, ya. Dan sepeninggal beliau, ya, tetap ada juga sampai hari kiamat nanti. Dan bisa jadi suatu saat kita mendapatkan karomah tersebut mungkin. Bisa jadi ya. Nah, kemudian karomah terjadi pada seorang wali yang soleh. Jika orang yang terjadi karomah pada dirinya kita ketahui adalah orang yang lurus agamanya, menjalankan hak-hak Allah, menjalankan hak-hak hamba, maka kita ketahui itu adalah karomah. Walau alam ya, kalau terkait kisah dengan Wali Songo misalnya, nah itu kita klarifikasi lagi ya, bagaimana mungkin ya, ada juga yang pro dan kontra terkait dengan bagaimana Wali Songo tersebut, ya, kan wali ya, namanya Wali Songo, Wali 9 kan. Nah, kalau mereka orang soleh dan kita lihat kesolehannya, maka bisa kita sebut mereka itu memiliki karomah, ya, atas apa yang mereka miliki. Karomah misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bukan nabi, ya, misalnya seperti pada Maryam, ya, wa wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hada? Qalat huwa min indillah. Tiba-tiba ada di tempat dia, Maryam enggak pernah keluar dari rumahnya. Enggak pernah keluar dari rumahnya. Dia juga bukan nabi kan. Nah, tapi tiba-tiba ada makanan. Pajaatan, ada makanan di dalam kamarnya. Nah, dari mana ini? Qalat hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti karomah. Ini contohnya ya. Satu. Kedua, Ashabul Kahfi yang kita baca suratnya setiap malam Jumat. Kisah pemuda Kahfi yang kemudian terlelap dalam gua selama 309 tahun. Ini juga karomah. Ya. Nah, bukan mukjizat karena mereka bukan nabi. Nah, ini karomah. Kemudian Umar bin Khattab juga ya. Nah, kita kenal kisah Umar bin Khattab. Sendal beliau ditakuti oleh setan. Beliau sendiri ditakuti setan. Nah, setan berjalan di sebuah tempat, setannya minggir. Juga pernah mendengar kisah kitanya ketika beliau melemparkan surat ke sungai Nil ya. Ketika itu berhenti mengering. Nah, tiba-tiba kemudian sungainya mengalir kembali. Nah, itu karomah karena beliau bukan nabi ya. Beliau bukan nabi. Ada juga sahabat Nabi yang ketika membaca Al-Qur'an itu turun malaikat. Ketika dia baca Al-Qur'an, dibaca tiba-tiba kudanya merengek-rengek seakan melihat sesuatu. Nah, ini Usaid bin Hudair namanya. Nah, beliau ini ketika baca Quran merengek-rengek nih. Kenapa ini kudanya? Ketika beliau berhenti juga itu kudanya. Beliau baca lagi, merengek-rengek lagi itu kudanya. Kemudian berhenti baca, berhenti juga kudanya merengek. Nah, itu kata Rasulullah, ya, bacaan Quranmu didengarkan oleh malaikat. Nah, kalau kita bisa nggak dapat karomah ini? Jangan-jangan ngelupor ya. Jangan-jangan ngelupor. Ada pengurus masjid kami pernah terlihat di Masjid Al-Ma'arid ya. Ngelihat makhluk putih. Apa itu pula? Tantu atau malaikat ya? Ya. Nah, teman saya di Jakarta dulu pernah di mihrab gini ya. Tiba-tiba ada orang baju putih sekejap hilang ke atas. Itu terlihat kan gitu karomah kah? Bisa jadi setan, ya jin, bisa jadi memang malaikat gitu kan. Nah, tapi yang kecenderungan kita tabiatnya lebih mengarah kepada setan, maka bisa jadi itu jin. Nah, tapi kalau kita bisa melihat jin, nah itu berbahaya malah ya. Karena kita hakikatnya tidak bisa melihat jin. Bahkan peruqyah sendiri yang biasa meruqyah orang yang kerasukan
Dia bilang nggak pernah ngelihat jin. Nah, jadi ya, kalau kita mungkin didengarkan malaikat, mungkin dengarkan malaikat, ya, tapi dia tidak menampakkan dirinya. Nah, bisa jadi ya. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Abil Ais mengatakan, ya, innamal karamatu luzumul istiqomah. Ini pernah kita bahas di hadis tentang istiqomah, hadis ke-20-an ya. Sesungguhnya kata beliau, karomah itu yang sesungguhnya adalah kita bisa istiqomah. Karomah yang sesungguhnya adalah kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Itu karomah. Anda bisa istiqomah sholat, datang ke masjid, ikut pengajian, tilawah Al-Quran, puasa sunnah. Itu karomah sebenarnya. Karena tidak semua orang Allah berikan kesadaran, keyakinan, kemampuan untuk melakukan itu. Maka jikalau Anda memiliki amalan-amalan khusus tertentu yang Anda dawamkan, senantiasa Anda lakukan, itu sebenarnya lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang tidak bisa melakukannya. Karena itu adalah karomah. Nah, ya, jadi di zaman ini sulit, karena kita sulit untuk istiqomah. Karena banyak fitnah akhir zaman ini. Istiqomah susah. Apalagi kita di dunia digital sekarang ya, sesuatu lah terganggu dengan handphone kan. Suat-suat lah buka Facebook, suat-suat lah buka Instagram, TikTok. Bangun tidur aja buka HP lah. HP dicek dulu. Ada WA apa nih? Ada kabar penting apa nih? Tak sempat baca doa bangun tidur aja. Nah, jadi istiqomah lah azannya kadang-kadang buka HP gitu. Azan, Allah ngecek, oh entar baru tinggal HP. Nah, jadi ini akhir zaman ya. Maka, nah, benar seorang berkata dalam syairnya, idza ra'aita shakhsan qad tatir. Kalau engkau melihat seseorang yang bisa terbang, mungkin nggak orang bisa terbang? Bisa. Naik pesawat? Bisa. Bisa kan? Atau terbang lain? Terbang pakai sayap mungkin ya. Wa fawqal ma'il bahr qad yasir. Di atas laut bisa berjalan. Ya, berjalan tersai. Bisa juga nyoba-nyoba ya, kecil dulu ya, berjalan tersai kan, nyebur di arung kan. Tenggelam juga tetap. Tak bisa. Walam yakif ala hududi syar'i. Akan tetapi ya, jika orang itu melanggar syariat Allah, fa innahu mustadrajun wa bid'iyyun. Sesungguhnya dia adalah orang yang ditunda siksaannya dan orang pelaku ahli bid'ah. Ya, pelaku perbuatan dosa, pelaku kemusyrikan. Maka untuk melihat seseorang, nah maka lihat dulu ibadahnya. Ketika dia bisa mendapatkan sebuah karomah. Nah, ini yang lagi viral sekarang ya. Anda mungkin menyaksikannya di sosial media ya. Nah, yang lagi viral. Joko Kendil. Nah, Joko Kendil dan macan putih. Nah, mungkin nggak kira-kira naik macan putih? Tergantung penafsiran ya. Tergantung penafsiran. Ini dikaji karomah secara hakiki apa secara maknawi ini. Ada orang-orang yang meluruskannya, dikaji secara maknawi katanya. Oh, apa namanya, macan putih itu kekuatan dia kan. Tidak ada orang yang bisa sanggup berjalan keliling-keliling Indonesia dengan berjalan kaki. Macan itu disimbolkan dengan kekuatan kan, secara maknawi. Ya, tidak ada orang yang sanggup keliling berjalan di tengah-tengah gerak matahari, tidak pakai sendal. Ada nggak yang sanggup? Letup kaki. Ada nggak yang sanggup berjalan? Ini dimaknain sama dia. Ada yang sanggup? Ada. Saya punya tetangga di belakang rumah saya itu. Namanya Iwan namanya. Tapi Iwan ini apa namanya, kurang waras. Sanggup dia.
Ya, saya tidak menafsirkan ke sana ya, tapi pahamilah sendiri. Nah, nanti karena ini akan mengarahkan kepada pembodohan masyarakat nanti. Ini akan mengarahkan kepada hal-hal yang lain. Sekarang viral sedikit orang diyakini memiliki kekuatan segala macam. Akhirnya ya lihat, minta doa kan. Nah, apalagi salam cium tangan segala macam. Nah, bahasa sih kalau orang itu cium tangan tidak masalah ya. Nah, tapi kemudian nanti takutnya menjerumus kepada perbuatan musyrik. Nah, apakah itu karomah? Nah, bisa jadi bisa iya bisa tidak ya. Kalau dia memang orang-orang taat ya menjaga ibadah, kemudian menegakkan syariat, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang wajar kalau dapat sebuah karomah. Karena memang dalam kondisi musafir itu adalah salah satu waktu yang mana doa-doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apalagi lah viral kan? Nah, kalau viral mana-mana pasti dapat duit. Dapat makan, dapat duit. Baik. Nah, jadi kita jeli dalam melihat situasi sekarang, inilah fitnah akhir zaman ya. Baik, berikutnya fa'azamul karomat hiyal istiqomatu ala syari'illahi ta'ala. Maka setinggi-tingginya karomah, semulia-mulianya karomah adalah istiqomah terhadap syariat Allah. Qala Qusairi mengatakan bahwa i'lam anna ajallal karamat. Ketahuilah bahwa anal ajalla karamat, sebaik-baik karomah adalah allati takunu li auliya. Itu pasti terjadi kepada orang yang Allah pilih atau wali-wali Allah dengan definisi yang telah kita sampaikan di pembahasan sebelumnya. Di antaranya dawamut taufiq lit ta'ah. Nah, senantiasa terarahkan bisa menjaga taufik Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam beribadah dalam ketaatan kepada Allah. Wal ismatu 'anil ma'asi wal mukhalafat, dan juga terhindar dari perbuatan maksiat, itu karomah juga, dan hal-hal yang melanggar syariat. Nah, kemudian Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan bahwa innallaha ta'ala lam yukrim 'abdan bi karamatin a'zama min mawaqifatihi fi ma yuhibbuhu wa yardah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karomah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik. Nah, kita sudah bahas panjang tentang masalah taufik ini, apa itu taufik, apa itu hidayah. Saya kira nggak perlu dijelaskan lagi ya. Nah, untuk tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Yaitu apa itu? Nah, ta'atuhu, taat kepada Allah, wa ta'atu rasulihi, dan taat kepada rasulnya. Inilah karomah yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda berpegang teguh pada ajaran Allah, pada ajaran Rasul, bisa istiqomah sampai Anda wafat, maka itulah semulia-mulianya karomah. Nah, masalahnya menjaga keistiqomahan ini yang berat. Menjaga dawamnya ibadah ini yang berat. Nah, kita sekarang bisa istiqomah, nauzubillah, kita nggak tahu 10 tahun ke depan. Banyak kita temukan orang yang awalnya istiqomah, ketika diuji Allah dengan kemiskinan, dengan serba kecukupan, kecukupan yang terbatas. Ketika Allah uji dengan kekayaan, tidak bisa lagi istiqomah, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sampai ini saja dulu. Kita lanjutkan ya. Tidak usah ada tanya jawab, saya kira. Ini jamaahnya lah cerdas-cerdas. Berikutnya kita akan membahas hadis berikutnya. Islam tidak memberatkan, Di antaranya ketika kita memang melakukan sesuatu dikarenakan lupa, atau kemudian tidak sengaja, atau kemudian dipaksa,
itu tidak terkategori sebagai dosa. Ya. Ya. Baik, hadis ke-39. Islam tidak memberatkan. Tidak sengaja, lupa dan dipaksa maka tidak berdosa. Ini memang dia beririsan dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Tapi mungkin di sini lebih dibahas secara spesifik terkait dengan 3 hal ini yang kalau kita lakukan tidak menyebabkan kita menjadi orang yang mujrim, orang yang berdosa. Hadisnya pendek sekali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku, ya. Apa itu? Al khoto'a, lupa, ya, salah, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan ketika dia dipaksa. Sebenarnya asal kasarnya di karoha, karoha itu benci. Kalau istakroha yastakrihu artinya dipaksa untuk melakukan sebuah yang dibenci, ya, artinya dipaksa. Ini ya, matan hadisnya pendek. Al khoto'a, nah di sini innallaha tajawaza li an ummati, Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang dilakukan oleh umatku, al khoto'ah wa nisyan wa mastukrihu alaihi, dan apa yang kemudian dilakukannya dengan terpaksa. Baik, kita lihat kosakata dari penggalan hadis ini. Li ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah, ya. Karena Rasulullah yang membawakan hadisnya, dan tentunya bagian dari kasih sayang bahwa tidak semua kemudian yang manusia lakukan, ya, karena 3 hal faktor tadi kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah dosa. Ini bagian dari kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia dan Rasulullah SAW sebagai bukti kasih sayang kepada kita umat manusia. Yang kedua, tajawaza ini adalah artinya mengangkat, ya. Mengangkat atau meninggalkan. Nah, maksudnya tajawaza ini tidak mencatat, ya, sebagai dosa dan ancaman siksa. Nanti kita lebih bahas secara detail terkait dengan hal ini. Wanisyan, secara bahasa artinya lupa, ya. Nasiya yansa, al insan manusia, ya, melakukan sesuatu yang tidak disengaja atau lupa, atau tidak ingat. Benarnya dia tahu itu sebuah pelanggaran tapi tidak ingat. Nah, ya lupa namanya. Sama. Istukrihu artinya lupa, artinya adalah dipaksa. Baik, itu kan hadis. Imam Tufi mengatakan hadzal hadis amun naf'i. Hadis ini hadis yang sangat besar manfaatnya, keutamaannya sangat besar. Azimul mauqi' wa huwa yasluhu an yusamma nisfus syariah. Dan kata beliau, hadis ini bisa juga dikategorikan sebagai setengah syariat. Setengah syariat. Kenapa? Karena hakikat amal ini dilakukan, ya, yaitu sengaja dan sengaja. Amal ini diterima dan terima karena sengaja atau tidak sengaja, berniat atau tidak berniat. Maka kita ketika beramal antara dua ini ada, antara berniat dan berniat, antara diterima dan diterima. Kalau berniat diterima, kalau tidak berniat tidak diterima. Jadi setengah. Jadi 50-50 kita beramal, ya. Maka setiap amal harus disertai dengan niat. Ini hadis pertama, ya. Semua pembelajaran tentang kaidah syariat ini harus disertai dengan niat. Apa saja amalannya harus disertai dengan niat. Kemudian sebagian ulama mengatakan yanbaghi an yu'adda nisfal Islam. Ini juga hadis ini bisa dikatakan, ya, dianggap sebagai setengah keislaman. Nah, oke, berikutnya, jadi 3 perkara yang dimaafkan: salah, lupa, dan dibenci, ya. Ya, kita bahas yang pertama, khoto'.
Salah yang bagaimana? Yang kemudian tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Nah, yang dimaksud di sini adalah ya, perbuatan dosa atau pelanggaran yang dilakukan tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semua. Ya, bahkan ini ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya. Au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hisab kami, azab kami, berikan kami dosa kepada sesuatu yang kami lupa dan kami salah. Kita perjelas lagi. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 disebutkan walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan tidak ada dosa atas apa yang kita lakukan, ya, yang kita di dalamnya salah, khilaf, ya. Tetapi yang berdosa itu yang kita lakukan jika disengaja oleh hatimu. Maka di hadis sebelumnya kita bahas terkait dengan ketika kita berniat melakukan perbuatan dosa dan sudah kita lakukan, diawali dengan niat, ya. Nah, maka dihitung sebagai dosa. Tapi baru sebatas lintasan pikiran, nah ini lintas pikiran nih yang mulai kita melakukan perbuatan dosa, faktor kesengajaan, hatinya lah siap melakukan perbuatan dosa dan lah dipersiapkan perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi inilah ta'ammadat qulubukum, hatinya lah memanglah menyengaja untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, yang gitu mungkin itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga pernah kita sampaikan hadisnya idza hakamal hakim fajtahada summa asaba. Nah, misalnya ya, hakim dia memiliki otoritas untuk berijtihad, menentukan perkara, ya, tapi dia salah nih. Salah dalam artian dia telah berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Kita bahas di pertemuan yang lalu, hakim itu ada 3, 2-nya di neraka, 1-nya di surga. Ya, kalau punya ilmu dan dia tidak menggunakan ilmunya untuk keadilan, maka dia di neraka. Ada hakim yang tidak berilmu, kemudian dengan tidak ada ilmunya dia memutuskan perkara, masuk neraka. Yang masuk surga, ini yang memiliki kapasitas otoritas hakim itu, ya, yang mendapatkan kategori kalau dia berijtihad benar dapat 2 pahala, kalau dia akhta salah maka dia juga tetap dapat pahala. Dalam hal ini idza summa akhta'a falahu ajrun, kalau salah dia dapat 1 pahala. Nah, akhta ini bisa jadi terjadi karena manusiawi, ya, karena mungkin bukti-buktinya tidak lengkap, ya. Nah, kemungkinan kesalahan-kesalahan yang lain sehingga dalam memutuskan perkara dia salah. Nah, dalam hal ini hakim dimaafkan, ya, karena akhta yang tidak sengaja. Nah, sebaliknya kalau dia bentuknya pelanggaran yang disengaja, ya, ini berdosa. Sebagaimana yang kita dengar, biasa kita baca dari surah Yusuf, ya. Nah, Yusufu a'rid an hadza, ya, wastaghfiri li dzambik, berpaling dari ini dan kamu wahai istriku. Nah, ini disebut Zulaikha itu, ya. Nah, Zulaikha itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf dengan ibu angkatnya, ya. Inna rabbi ahsana maswaya, kata Yusuf, ya, Nabi Yusuf mengatakan sungguhnya Rabb di sini artinya bukan Tuhan, ya, tapi Tuanku sudah sangat baik kepadaku. Nah, kemudian ini kan telah disengaja nih. Dosanya lah mau dilakukan dengan sengaja. Karena mengapa, ya, istrinya sudah menutupi sebuah pintu. Wa ghallaqatil abwab. Bukan hanya nutup aja itu. Sudah dikunci rapat-rapat. Peluang melakukan perbuatan zinanya sudah besar. Tidak karena ada orang yang tahu. Nah, ini kalau yang gini sudah disengaja. Untungnya tidak terjadi, kan? Nah.
Akhtonya enggak terjadi, kesalahannya enggak terjadi. Nah, tapi wajar kalau Nabi kan jadi pelajaran. Nah, kalau kita jangan dikunci di kamar kan bini misalnya kan enggak ada tahu. Nah, jauh pula dari negerinya. Nah, bisa jadi ya. Wallahu alam. Tergantung iman ya. Nah, kalau imannya kuat nah, insyaallah. Yang kedua nisyan. Dalam artian apa? Berarti meninggalkan ya. Meninggalkan seperti dalam ayat misalnya wa nasullah fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Atau dalam surah Al-Hasyr itu ya. Wala takunu kalladzi nasullaha fa ansahum anfusahum. Walaupun ada juga ulama yang menerjemahkannya dalam arti dan tafsir yang berbeda ya. Nah, janganlah kamu menjadi orang yang nasullah lupa pada Allah ya, kemudian Allah melupakan dirimu. Ada juga yang menafsirkan bahwa engkau dilupakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan mungkin banyak penafsiran lainnya ya. Nah, maksud nisyan dalam ayat ini adalah meninggalkan. Bisa jadi meninggalkan ya. Ada yang menerjemahkan Ibnu Nujaim mengatakan yang dimaksud dengan nisyan lupa ini adalah ya adamu tadzakkarus syai' ya waqta hajatihi ilaihi, yaitu ketika seseorang tidak mengingat sesuatu pada waktu ia membutuhkannya. Nah, kelupaan. Nah, kalau istilah-istilah kita lebih biasa ya, lupa. Naik kacamata. Nah, misalnya lupa kacamata ya. Gantung di sini ada kacamatanya. Mana kacamata? Kacamata mana? Nah, padahal digantung di sini. Nyari kunci. Kunci mana? Berada di tangan dia. Nah, lupa, istilah lupa ya. Padahal dia mengetahui ya, itu maksudnya sini lupa. Nah, jadi apa pengaruh dalam hukum terkait dengan lupa ini? Nah, hukum terkait ukhrawi untuk di akhirat, maka orang yang melakukan aktivitas lupa, perbuatan dosa karena lupa, meninggalkan perintah karena lupa, dia tidak berdosa. Ya. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang tadi dibacakan juga sebelum akhtana, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau kami lupa, ya. Jadi aman. Nah, man nasiya salatan, nah, diperkuat dengan hadis Nabi yang lain, barang siapa yang nasiya lupa, ya, bukan sengaja melupakan, bukan sengaja menunda, sehingga kemudian dia terlalaikan melaksanakan sholat hingga akhir waktunya. Au nama anha, atau tertidur, fa inna kaffarataha an yusalliyaha idza zakaraha. Maka menunaikan sholatnya ketika dia mengingatnya. Ini sudah pernah kita sebutkan hadisnya. Ya, kalau tertidur misalnya keletihan, kalau kelupaan saking sibuknya misalnya, atau kadang ngerasa lah sholat, dalam sholat gitu kan. Pas diingatkan baru, oh kalau sembahyang, oh iya ya baru ingat. Ya, kadang hari Jumat pernah saya dulu itu kelupaan bahwa itu hari Jumat. Pernah, ya mungkin Anda juga pernah ngerasakan ya. Pas ngelihat orang, azan, orang banyak, ramai nih, perutku terkeledi, astagfirullah, Jumat hari ini, baru mandi kan. Nah, ya dalam hal ini, nah, kita kelupaan. Tapi bukan berarti lalai atau membangkang ya, ini berbeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 51, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban ya wa gharrathumul hayatud dunya, yaitu orang yang menjadikan agama ini ya, sebagai main-main dan senda gurau ya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Ya, maka hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan liqa'a yaumina hadza, liqa'a yaumihim hadza. Ya, sebagaimana mereka lupa dengan hari di dunia mereka berkewajiban melaksanakan perintah Allah. Oke, baik. Ada juga hadis yang semakna, dulu pernah juga kita sampaikan, rufi'al qalam an salasatin. Nah, pena diangkat tidak ditulis sebagai dosa dengan 3 perkara. Yang pertama, an-na'imu hatta yastayqidhu, orang yang tidur
sampai dia terbangun. Kemudian wa anis sabi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia balik, mimpi basah. Wa anil majnun hatta ya'qila, dan orang yang gila sampai dia sadar kembali. Nah, itu tadi hukum ukhrawi aman kalau kita lupa ya. Sekarang untuk dunia, kalau hukum dunia ya. Nah, jika itu berkaitan dengan meninggalkan perintah karena lupa, maka tidaklah gugur. Misalnya tadi lupa sholat ya, maka kita berkewajiban untuk mengqadanya, untuk melaksanakan pada waktu yang kita ingat. Ya. Nah, jika berkaitan dengan melakukan larangan dalam keadaan lupa, selama larangan ini bukan sebuah pengerusakan, bukan melakukan sesuatu yang merugikan, maka tidak apa-apa. Misalnya, ya, tertidur misalnya, tertidur. Ada orang tertidur itu biasa berjalan, tidur berjalan, ngigau. Lagi ada sekarang orang yang tidur berjalan gitu ya, tidur jalan kemana-mana. Tak tahu bangun-bangun lah di mana. Tidur malam-malam ngigau, masuk ke dapur misalnya, bantai sambil tidur gitu masak mie misalnya. Habis tidur pula dia, kebakaran rumah misalnya. Rumah dia sendiri, tidak apa. Masalahnya mau ngebakar rumah orang. Nah, kalau membakar rumah orang, ganti. Walaupun dia tidur. Atau misalnya lupa. Nah, lupa misalnya tidur dengan istrinya, mimpi ngebunuh misalnya. Ini dibunuh benar bininya, meninggal. Enggak apa-apa bini dia sendiri. Enggak apa kan? Paling nanti hukumannya hukum terkait dengan diat segala macam. Tapi mau tidurkan kawan, nah kemudian nendang ninju kawan misalnya gawa, nah bisa aja bengap juga malam itu. Dentam kawan juga ramai-ramai ya. Nah ini terkait dengan urusan dengan orang lain ya. Kalau dia lupa memang tidak merugikan, tidak apa-apa. Nah, baik. Nah, kalau yang melakukan pengerusakan, lupa karena pengerusakan, misalnya ya, seperti misalnya mengakibatkan orang terbunuh misalnya, ya, karena faktor lupa tidak sengaja, ya. Misalnya kadang-kadang ada ya, lupa kan anak ada mobil, ada itu, dikunci lah, kedap kan, kedap suara kan, anak tidak ingat benar, mati lemas anak dalam mobil, atau sering kita lihat ada yang kejadian-kejadian ketika pulang kampung ya, ada ya, pulang kampung bawa anak naik motor atau naik bajai, pakai jas hujan plastik. Tidak tahu anak kena hidung plastik tidak dapat menapas sampai di kampung meninggal anaknya. Tidak sengaja kan, tapi anak dia. Kalau anak dia ya kelalaian. Nah, dalam hal ini tidak berdosa dia. Tapi kalau anak meninggal anak orang, nah ada orang yang nabrak, berangkat kerja nabrak anak orang. Nah, maka dalam hal ini dia kena diat, ganti rugi ya. Nah, ganti rugi secara Islam gede juga ya. Sebagaimana kita pernah bahas dulu dalam hukum jarimah itu sampai 100 ekor onta ya. Nah, itu luar biasa. Yang baru diampuni dosanya. Baik. Nah, beberapa bentuk lupa. Yang pertama itu lupa karena dengan meninggalkan perintah. Misalnya lupa membaca bismillah pada awal wudu. Ini memang ada hadisnya. Tapi kita maknai apa maksudnya, ya. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat kalau seorang tidak berwudu atau wudunya batal. Kemudian wala wudu'a liman lam yuzkarismallahi ta'ala alaih. Dan tidak ada wudu jika seseorang tidak membaca bismillah. Nah, maka maknanya bismillah ini apakah dia wajib apa tidak? Maka para ulama mengatakan itu menghilangkan kesempurnaan wudu. Wudunya sah akan tapi tidak sempurna. Dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Ahmad Hambali, mempendapat bahwa membaca bismillah pada awal wudu termasuk perkara sunnah. Ini kita ngambil istilah yang ada kata lupa di dalamnya. Kemudian berikutnya lupa membaca bismillah ketika makan, kan ada ya hadisnya. Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa in nasiya. Kalau mau makan ucapkanlah bismillah, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Dalam hadis yang lain, wahai anak kecil bacalah bismillah, makanlah yang terdekat denganmu,
Ya. Kalau dia lupa an yuskarismallahi ta'ala fi awwalihi, kalau lupa di awal itu baca bismillah, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini sering kita amalkan ya. Saking semangat makan, saking kelaparan ya, enggak kelupaan. Astagfirullah, kelupaan. Untung ingat kan? Munda ingat, kenyang jinnya. Setannya kenyang, ada teringat sampai akhir. Begitu teringat, alhamdulillah, bismillahi awalhu wa akhiruhu. Oke, baik, berikutnya lupa dengan melakukan larangan. Nah, misalnya makan dan minum dalam keadaan puasa. Ini sering kita bahas ya. Nah, kalau kita lupa, maka artinya kita diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal Ramadan berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lupa tiap hari. Puasa lupa tiap hari. Termasuk, nah ini dalam hal ini ya, apa namanya, hubungan suami istri misalnya, kelupaan misalkan. Puasa-puasa kelupaan misalnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Yang kelupaan namanya kelupaan. Maka tidak ditulis dosanya, namanya kelupaan. Oke, lanjutkan. Nah, jika berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa, nah ini ada beberapa pendapat. Nah, di antaranya, ini dalam sebuah riwayat dari Muawiyah bin Hakam, dia berkata, ada kan orang itu refleks. Ketika ada orang bersin, langsung yarhamukallah, kan ada kan? Nah, yarhamukallah. Nah, ini sahabat ini melakukan itu, ya. Nah, kemudian sehingga kemudian orang-orang ngeliatin dia, aduh celaka ibuku. Nah, ini sumpah orang Arab ya. Nah, sakilat ka ummuk ya. Biasa yang disebut dengan apa namanya, Muaz bin Jabal ya. Sakilat ka ummuk. Nah, sya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa mika semua ngeliat aku? Itu bisa.